Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Naki di sini dan terima kasih sudah memilih suara dan selamat mendengarkan. Selamat datang di tahun 2025 kawan-kawan. Semoga resolusi-resolusi lu di 2024 terlaksana dan resolusi di 2005 bisa dilaksanakan juga ya. Ribet banget pakai resolusi-resolusi lu pada. Oke, di episode kali ini ke sebetulnya ini episode yang gue tunda ya. Gue tunda yang kemarin sih di episode sebelumnya gue kasih tahu kita ada kegiatan gitu. Gue ada kegiatan yang gak bisa gue tinggalin gitu kan ya. Kemarin tuh lagi rame banget tentang logika mistika. Aduh, logika mistika apa ya? Iya, tentang hal-hal horor, tentang dukun-dukunan gitu ya, tentang santet dan kawan-kawannya gitu. Dan gue jadi teringat sesuatu hal yang membuatku tuh jadi gak takut gitu terhadap hal-hal seperti itu gitu. Gue lebih tahu sama orang coy. Serius dah. Gue nggak takut sama penampakan gitu ya, karena menurut gue itu masih bisa gue apa ya, bisa gue deskripsi kan sih, bisa gue tangkap dengan hal lain gitu. Nah, dari sini gue belajar ini teh. Jadi di episode kali ini gue mau cerita aja nih tentang pengalaman gue yang bertepatan kejadian itu sekitar gue dulu di bangku sekolah SMP gitu ya, apa SMA gitu, gue lupa dah. Oh, SMP berarti ya, karena gue masih di Tangerang waktu itu. Nah, ini akan relate sama si logika mistika. Ini akan cukup panjang ya. Ini akan cukup panjang karena gue bakal ini cerita banget, tapi poinnya sih sama. Oke, ini gue guys ceritanya. Jadi, gue tuh ada musola di sekitaran rumah gue. Nah, di musola ini gue tuh ada kegiatan namanya LDK. Gue taunya LDK ya, latihan dasar kepemimpinan gitu. Nah, gue berkumpul lah sama di musola tuh bawa perbekalan yang bakalan gue makan. Memang disuruh bawa gitu oleh panitianya. Dan ternyata cukup banyak juga peserta yang mengikuti kegiatan ini. Ada sekitar 20 orangan lah. Sekitar 20 ya, remaja-remaja di sana lah ya. Mungkin SMP, SMA gitu ya. Gue lupa, waktu itu lama banget coy. Ada cowok dan cewek, campur-campur lah. Nah, setelah dari briefing aktivitas apa aja nih yang bakal gue laluin, ya gue rasa ini kegiatan biasa-biasa dalam kegiatan keislaman ya. Kayak mungkin ini mah azan, sholat, ngaji, salawatan, dengerin ceramah. Itu gue dipikirnya waktu itu. Oke, singkat cerita sampailah di kegiatan agenda di makan malam, yang dimana makanan yang gue bawa tadi itu udah diolah nih sama panitia menjadi makanan yang cukup banyak. Ada juga lauk yang gue bawa karena perut gue udah keroncongan juga gitu, jadi gue nggak sabar untuk makan gitu ya. Satu persatu makanan dikeluarkan, tapi anehnya makanan itu tuh udah kecampur dengan lauk yang lainnya gitu, kayak nasi rames gitulah ya. Dan gue pikir ini dipisah-pisah dalam satu kelompok gitu ya, dipisah-pisah nih gue mikirnya, kayak makan prasmanan aja gitu. Nah, lalu kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya gue lupa ya berapa orang dalam satu kelompok itu. Nah, kami itu duduk bersila membentuk lingkaran. Setelah itu si panitia ini membagikan makanan yang ada di nampan tadi. Bukan nampan apa sih? Yang ceper gitu lah, yang kayak buat nasi kuning gitulah. Tapi terbuatnya dari metal, bukan dari kayu. Nah, sambil gue duduk di situ menunggu piring dan alat makan yang mungkin akan dibagikan. Menurut gue mungkin kan ya lo tinggal nyendok aja gitu kan, mas prasmanannya per kelompok gitu. Nah, gue tinggal nunggu sendok sama piring gitu kan, buat alat bantu makan gitu. Ternyata tidak, kami diharuskan makan di nampan itu bersama-sama dengan sedikit heran dan merasa aneh. Gue udah beberapa orang kayak nggak biasa dengan hal ini gitu, kayak lu ada satu nampan nih, lauk semua di situ, ya lu kayak nyomot bareng di situ lo, kayak makan apa ya, digelar gitu kan. Dan gue nggak biasa dengan hal itu.
Dan ini mungkin suatu hal yang baru buat gue ya, dan ada sedikit dari paksaan dari panitia. Akhirnya kami makan dengan perasaan yang tidak gue sukai, karena kami tidak disediakan alat makan gitu. Jadi kayak tangan ketemu gue kayak sial gitu, kayak fuck lah gitu ya, udahlah kita makan akhirnya. Mungkin lu pernah ngerasa kayak gitu juga ya, mungkin di suatu event-event tertentu lo pernah merasakan. Nah, gue kala itu makan hanya sedikit aja karena tidak nyaman dengan keanehan itu, dan beberapa orang lainnya menghabiskan makanan itu. Jadi kayak ya gue ya gue sedikit banget lah gue makan gitu, paling adalah 5 atau 6 kali suap gitu. Nah, setelah agenda kembali untuk mendengarkan ceramah, di ceramah itu gue ngantuk banget cuy, efek dari makan tadi kayaknya gitu ya. Dan gue dibangunin sama teman gue buat cuci muka di tempat wudhu. Sampai tempat wudhu gue ngerasa masih ngantuk banget nih, jadi gue nggak balik ke tempat nggak balik ke tempat ceramah atau ke dalam masjid, ke dalam musola. Gue duduk di tempat wudhu deket banget dengan puing-puing bangunan gitu, karena memang baru direnovasi waktu itu. Gue nggak inget berapa lama gue tidur di situ, dan akhirnya gue dibangunin sama bapak-bapak, dan dengan langkah gontai tak berdaya gitu. Gue ngantuk banget coy, sumpah gue beneran sampai beneran ngantuk. Sehubungan dengan adanya agenda saat itu, memang sudah waktunya tidur. Ya gue tidur aja tanpa memperhatikan sekitar gue. Ya gue nggak tahu sudah di dalam musola. Akhirnya POV dari teman gue cerita POV-nya dari teman gue ya, katanya gue nggak balik-balik dari tempat duduk. Emang sih gue di situ duduk dulu kan, sambil pengen ngantuk gue hilang gitu. Terus pas disamperin ke tempat wudhu nggak ada. Akhirnya panitia dan beberapa orang yang ronda waktu itu nyariin gue sampai ke rumah gue, nanyain barangkali gue balik ke rumah gitu. Ternyata nggak ada. Nyokap gue juga sampai nggak karuan nyari gue. Rame lah katanya di situ, apa pakai manggilin nama gue lah, takut gue diculik lah apalah gitu. Singkat cerita, akhirnya gue ditemu sama bapak-bapak itu yang nemu tren musola dan ngeliat gue ada di bagian puing-puing bangunan. Yang tadinya chaos parah jadi pada lega, kayak syukurlah gitu, kirain diculik. Dan nyokap gue juga sedikit cerita tentang kalau gue ngantuk tuh emang gak bisa tahan, karena pernah dikira hilang juga. Ternyata gue tidur di kolong meja dan ketutup sama taplak meja, dan kejadiannya sama, dikiranya gue diculik. Bego emang. Nah, di tengah malam ini gue dan peserta lainnya dibangunin, tapi kali ini gue bangunnya udah bener gitu ya, karena udah cukup lama gue tidurnya. Terus kita dengerin kata panitia, diharuskan melakukan patroli di wilayah musola. Nah, nanti harus ikutin petunjuk jalan untuk melakukan patroli ini. Gue mikirnya bakal sama bapak-bapak yang ronda kan ya, ternyata enggak cuy, kita disuruh patroli sendiri-sendiri. Nah, gue kebagian ke-8 gitu, gue lupa deh. Terus gue teriak, ada yang teriak nih peserta, wah gitu kan. Terus gue nanya ke temen gue, itu kenapa kok ada yang teriak-teriak? Temen gue pun nggak tahu apa yang terjadi. Teriak itu nggak terjadi hanya kepada satu peserta saja, tapi ada dari peserta lainnya juga. Apa gue bertanya dalam hati. Akhirnya sampai lagi dan gue untuk jalan. Jadi di sini kita masuk ke area jurit malam. Jadi setelah gue cari tahu ya, ini adalah jurit malam. Mungkin buat lu yang pernah ikutan LDK atau pernah ikutan pramuka gitu, nggak asing lah dengan jurit malam gitu kan. Karena ada yang teriak-teriak dengan sedikit keberanian dan lebih banyak ketakutannya, gue mulai jalan mengikuti petunjuk jalan ke arah panah gitulah. Semakin lama jalan itu keluar dari komplek dan maju tuh, dan masuk ke jalan yang sepi dan gelap banget waktu itu, sampai gue nggak bisa ngeliat telinga gue. What the hell, sampai gue nggak bisa ngeliat jalan. Nah, di depan gue tuh, nggak di depan sih, di samping tepatnya, ada pohon pisang nih. Namanya pedesaan kan ada pohon pisang ya. Pohon pisang itu kan kadang nggak sendirian, dia ada pohon pisang lainnya. Mau gue harus lewatin pohon itu dong. Nah, setelah sampingan sama tuh pohon pisang itu goyang-goyang.
dan gue dapat mendengar seperti suara daun pisang yang kering terus diinjak-injak gitu, kayak apa ya, daun kering kalau keinjek gimana sih kalau banyak gitu, kayak daunnya pecah gitu. Enggak, ya, gue penasaran, lalu gue deketin tuh pohon secara perlahan, semakin dekat dan semakin dekat, semakin dekat, dan gue mendengar suara seperti perempuan ketawa, hihihihihihi gitu ya. Dengan cepat gue lari tunggang langgang coy, saking takutnya. Gue nggak nyangka bakal dengar suara itu coy. Waktu zaman itu gila, hal-hal kayak gitu masih takut banget gue gitu ya, dan gue masih kecil waktu itu. Takut, gue lari, gue sekencang-kencangnya gue bisa lari pokoknya. Setelah lega nih, udah capek kan, ya udahlah gue jalan. Setelah lega gue lanjutin perjalanan gue dengan langkah yang kecil gitu, keberanian yang kecil dan rasa takut yang besar. Gue melangkah udah lama dari pohon yang itu, dari kejauhan gue ngeliat ada sosok putih tinggi berdiri tegak. Gue pikir itu tuh seperti pilar yang udah usang gitu, karena di desa gue tuh ada rumah-rumah yang kosong nggak berpenghuni gitu. Rumahnya udah rusak gitulah. Semakin mendekat ke sosok itu, langkah gue semakin kecil. Lalu gue memperhatikan di atas itu seperti ada kain yang terikat cuy. Di pikiran gue kala itu fix ini pocong, di pikiran gue waktu itu ya. Lalu gue berdiri diam, gue terdiam di tengah malam gelap, dan di pandangan gue ada sosok putih tinggi, nggak deket banget sih, adalah jarak 30-50 meteran lah. Gue diam menatap sosok itu. Seketika sosok itu melompat, semakin membuat gue takut. Semakin gue, wah fix ini pocong gitu kan ya, atau poci ya, jadi teh kan tuh. Lalu gue diem, gue nggak bisa jalan, antara gue mau jalan lanjut apa mundur balik nih. Kalau gue maju ketemu pocong, mundur ketemu pohon pisang kan, pohon pisang bisa ketawa. Antara jalan atau lari, antara trek atau tidak, gue dilema banget. Sambil gue menatap sosok itu, kayak mata gue nggak bisa lepas banget dari situ ya, kayak gue perhatiin banget. Seketika sosok itu melompat, membuat gue semakin takut. Wah. Lalu tiba-tiba sosok itu terjatuh akibat lompatannya. Seketika rasa takut yang gue milikin itu kayak hilang, dan kayak, kok jatuh gitu. Maksud gue, kok lu bisa jatuh sih anjing gitu gitu. Jadi nggak lucu, jadi nggak lucu, jadi kayak takut gitu. Ya udahlah, paling orang, gue kan disengingin gue gitu. Gue rasa takut sempat hilang gitu, dan gue lanjutin perjalanan gue sambil mata gue masih masih gue ngeliatin sosok kita kan berdirinya kayak udah berdiri kayak orang gitu. Gue pikir berdiri bakal ngit, kayak dari tidur langsung berdiri gitu. Enggak ya, berdirinya kayak orang aja, kayak orang mau bangun gitu ya. Ya udah, dengan gerakan selayaknya orang yang bangun, gue sedikit tertawa dengan kelucuan itu ya. Ketawanya ketawa biasa, nggak kayak gitu ketawa. Ya apaan sih gitu ya, nggak jelas banget gitu. Nah, setelah melewati poci itu, gue ketawa-tawa seperti melihat lawakan yang lucu banget gitu. Sambil jalan tiba-tiba ada yang nyakap gue dari belakang cuy. Wah ini gue takut cuy, untuk mulut gue dan hidung gue. Seketika gue panik, dan gue berontak sebisa gue sambil melawan, kayak mukul, nendang, macam-macam yang bisa gue lakukan gitu ya. Dan akhirnya gue lepas, dan akhirnya gue dilepasin nih sama sosok itu. Sosok itu lari, ukuran tubuhnya lebih kecil dari kepala gue, botak dan banyak kayak tegak, kayak badan tegak aja gitu, nggak ada bentuk badannya, kayak apa ya, sosoknya kayak ninja gitu, tapi bukan ninja gitu ya. Bingung kan lu ngejelasinnya, karena malam cuy, gue nggak bisa ngeliat dengan jelas waktu itu. Akhirnya gue bisa, setelah disekap itu, gue mikir gue bakal diculik. Akhirnya gue bisa bebas tadi ya, gue berlari sebisa gue, karena gue takut ada kejadian yang sama. Dan akhirnya gue masuk lah ke bagian komplek perumahan
yang ada sebuah taman kanak-kanak di situ. Ketika gue melihat ke dalam taman kanak-kanak itu, gue melihat ada alat-alat kebersihan layang-layang seperti menari sambil memperlihatkan alat itu, sambil memperhatikan alat-alat itu kayak kayak apa sih, kayak dia goyang-goyang gitu loh, kayak melayang-layang sambil goyang-goyang kayak di film-film kartun hantu lah. Gue liat kok aneh banget, kok bisa begitu ya gitu. Namanya masih bocil. Kalau sekarang gue mikir oh waktu itu pakai tali atau pakai senar gitu ya, senar layangan gitu kali, gue mikir seperti itu. Sambil memperhatikan alat itu kayak aneh gitu ya. Terus ada kain pel melayang ke arah gue yang tiba-tiba dan menjatuhkan gue, dan gue akhirnya berlari. Si alat tuh beng kayak dilempar gitu loh, kayak apa sih, kain pel itu kayak wah. Tuh gue lari sekencang-kencangnya gue lari. Udah lewat dari situ ya, sambil melanjutkan perjalanan gue melihat peserta lain yang jaraknya nggak jauh dari gue. Jadi kayak entah dia yang lambat apa gue yang kecepatan gitu ya, karena gue kebanyakan lari gitu. Kejar gue nih, dan gue berlari menyusulnya, dan kami jalan bersama. Kayak cuy, jalan bareng lah gitu. Biar nggak takut-takut banget gitu kan. Sampai kami di ujung perjalanan kami yang sudah berada di ujung gang musola nih. Nih kita belok kanan. Nah, musola tuh kelihatan gitu kan. Deket kata gue kan gitu ya. Ini lapar coy. sorry. Kalau kedengaran maaf nih. Sambil berjalan santai karena kita merasa punya temen ya. Nah, gue ketemu lagi nih sama beberapa pohon pisang, dan kejadian yang sama. Awalnya gue menghiraukan nih, karena oh mungkin sama kali yang tadi nih, nggak usah kita lihat deh, mending kita cabut aja gitu kan. Tapi peserta ini malah penasaran gitu, dia mikirnya kayak itu ada orang deh kayaknya gitu. Dia mendekati pohon itu perlahan, dikejar dengan orang yang mengejar kami gitu. Jadi kayak buah gitu kan, dikagetin gitu. Bodoh memang. Ketika kami dikejar, si peserta ini tuh kayak teriak sekenceng-kencengnya, dia melompat dan bertabrakan dengan adu kepala sama gua gitu. Dak, gitu kan. Goblok emang. Lalu kami berlari ke arah musola sambil dibarengi dengan teriakan peserta lain yang gitu. Kita masih mendengar suara peserta yang lain di pohon pisang yang sama kayaknya. Gue hanya tersenyum-senyum aja sambil melihat ekspresi peserta ini. Nah, gue nggak tahu nih ya, kegiatan jurit malam ini entah kapan kegiatan ini mulai ada gitu. Dan setelah gue cari tahu tentang teman-teman gue yang pernah ikut jurit malam itu, memang kayak konsepnya kayak dia takut-takutin gitu. Bahkan ada yang ke kuburan lah, ada yang ke tempat celakaan lah, dan segala macam gitu ya. Nah, kegiatan ini berlanjut ke acara doa-doa. Sambil menghadap ke kiblat, kami dibantu kami ini dibantu dengan berdoa gitu. Nah, ketika lampu di musola dimatiin nih, gelap gitu ya. Ya nggak gelap-gelap banget sih, karena kan depan ada rumah ya, gelap gitu. Pokoknya intinya si lampu isi musola itu dimatikan gitu. Dan vibes kegiatan doa itu menjadi kayak membuat gua tuh bingung ini teh kenapa gitu, karena banyak yang teriak-teriak dengan melantunkan ayat-ayat, dan ada yang menangis, ada yang bicara, dan gue sih dikata harus ngapain cuy gitu. Gue ya udah, gue diem aja gitu ya, sambil kebingungan gue cuma jawab pas Pak Ustadz berdoa kayak amin gitu. Dan terus sampai sholat subuh dilanjutkan dengan ceramah ya, dari Pak Ustadz, dan kegiatan dilanjut makan pagi. Namun kali ini makannya beda, karena kami bebas mau makan seperti apa. Gue dan temen gue ke depan sambil membuat mie instan dan makanan sambil menikmati perubahan warna awan dari yang hitam, biru, oranye, kuning, dan putih. Pengalaman di kegiatan LDNK ini tuh beberapa tidak bisa gue lupakan ya, kayak tadi ini yang biasa gue ceritakan, dan kegiatan lainnya yang juga gue lupa gitu. Banyak hal yang gue dapat dari kegiatan ini sampai saat ini pun itu mempengaruhi cara berpikir gue, dan ketika gue ketemu dengan temen gue ini, gue pasti akan menceritakan kisah ini gitu. Yang dari kejadian-kejadian horor tadi, kayak gue berpikiran suara
suara yang pertama, terus ketemu poci, terus ketemu orang yang disekap, terus ketemu sama peralatan peralatan kebersihan yang terbang-terbang sampai di pohon pisang yang kedua. Gue berpikir gini, oh ini mah semua tuh settingan orang gitu, bukan bukan ajang yang bener-bener like itu hantu beneran gitu. Nah dari situ tuh gue percaya kayak nggak ada cuy yang kayak gitu-gitu tuh gitu. Bahkan waktu gue masih SMP tuh gue berani gitu untuk ke warung malam-malam gitu. Yang gue takutin cuma orang cuy, gue takut diculik. Sing sung sing seng, gue takut banget diculik. Tapi uh, karena gini menurut gue, dan dewasa ini setelah gue nonton film horor, gue nonton film horor apa ya pertama kali, gue pikir kok setan bisa ngebunuh ya gitu. Kayak pakai pisau kayak nusuk gitu. Menurut gue hantu itu nggak bisa ngebunuh cuy gitu, aneh. Kecuali lu takut, lu lari, lu ketabrak mobil, nah mungkin itu bisa ya. Tapi kayak ngebunuh dengan sengaja hantu tuh menurut gue nggak bisa gitu. Yang megang banget pisau aja nggak bisa tuh boy gitu. Maksud gue nggak percaya setan ya, gue nggak percaya setan gitu, kayak pocong, kunti gitu, buto ijo apalah segala macamnya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang kegoiban ya gue percaya, dengan adanya jin, dengan adanya setan maksudnya dalam arti sini menggoda. Ya seperti itu, dan kisah-kisah yang telah dijelaskan dalam kitab yang gue anut, ya gue percaya dia dengan hal itu. Tapi kalau bentuknya kayak setan dan segala macam, itu lebih ke imajinasi aja sih boy gitu. Paling ini poinnya ya dari sekian banyak cerita, poin gue percaya sama setan. Kayak karena udah ngambil dari sini, dari kegiatan-kegiatan ini, dari kegiatan LDK ini, dan semakin kesini gue percaya kayak oh oke. Apalagi gue ikut di keorganisasi yang berkaitannya dengan medis gitu ya, dan ketika gue tanya apakah hal seperti kesurupan itu ada, itu nggak ada dalam ilmu medis gitu. Kesurupan itu nggak ada, adanya histeria atau panic attack gitu. Ya, apalagi kemarin ya gue berkegiatan di hutan, ya gue biasa aja gitu, kayak ya gue pulang sendiri oke gitu, nggak masalah gitu, nggak takut gue juga gitu. Banyak hal sih yang gue ambil dari sini, dan ini titik balik di mana gue nggak percaya dengan hal yang klinik. Apalagi semakin kesini semakin dewasa ya, semakin ya gue nggak bisa lagi ditakut-takutin dengan hal kayak gitu cuy. Yang gue takutin orang, sumpah dah, gue takut banget sama orang, karena orang itu bisa ngebunuh. Apalagi orang itu ketebak ya, dari yang tadinya baik menjadi jadi buruk gitu, mana tahu loh. Makanya paling itu aja yang bisa gue sampaikan untuk episode kali ini. Makasih banget nih untuk yang mau dengerin sampai habis. Gila, ada kali 25 menit ini. Subscribe kalau lu masap, like jika berkenan, dan tinggalkan di jejak kolom komentar. Sekian dari gue. Dah. Ini capek banget gue ceritanya. Lapar lagi. Belum makan gue. Oh ya, kalau lu punya cerita-cerita menarik lagi, boleh lu tulis di kolom komentar. Nanti bisa gue sampaikan cerita-cerita menariknya di episode Suara Kaman. Terima kasih. Bye.